Ini dia cara bangun bisnis dari nol dengan mudah, tanpa perlu modal besar, tanpa perlu nyari investor ke sana ke sini. Banyak orang yang berpikir kalau memulai bisnis itu harus punya modal besar, harus bikin plan setebal buku skripsi, dan harus nyari investor ke sana ke sini, dan akhirnya mereka nggak mulai-mulai. Padahal kenyataannya, kamu bisa mulai bisnis tanpa harus nunggu semua sempurna, asal kamu tahu komponen utamanya. Kalau memulai bisnis, kamu harus punya keberanian. Keberanian seperti apa? Paling utama adalah keberanian untuk memulai. Banyak orang pengen memulai bisnis, bahkan memulai aja nggak berani. Mentalnya ciut, mentalnya cupu. Padahal garis atau benang merahnya pengusaha itu adalah apa? Berani. Itu yang membedakan antara pengusaha dan juga profesional. Profesional mungkin memiliki skill, profesional mungkin memiliki otak yang pintar, tapi belum tentu memiliki yang namanya keberanian untuk memulai bisnis. Dan aku udah banyak melihat orang-orang sukses yang berani memulai bisnis, bahkan mereka tuh nggak terlalu pintar. Banyak orang-orang sukses yang backgroundnya tuh memulai dari bawah. Yang mereka punya hanya apa? Hanya keberanian dan juga percaya bahwa mereka pasti akan berhasil saat menjalankan bisnis ini. Jadi, untuk memulai bisnis, kamu butuh komponen yang pertama, yaitu keberanian. Banyak orang pengen mulai bisnis, tapi belajar aja nggak mau, bahkan males-malesan. Sebagai orang yang udah terjun di dunia bisnis selama lebih dari 9 tahun, penyesalan utama yang aku rasakan adalah ketika aku berhasil mendapatkan 100 juta pertamaku, adalah kenapa aku tidak belajar lebih cepat dan kenapa aku di awal tidak berani membayar untuk mendapatkan ilmu yang jelas-jelas itu bisa mempercepat keberhasilanku ketika aku belajar dari kegagalan orang lain yang sudah berhasil. Bahkan dulu aku ikutan kelas aja yang harganya cuma 300.000, itu mikirnya sampai 1 tahun. Padahal setelah aku ikutan kelas itu, aku bisa lebih mudah untuk jualan. Dari yang awalnya aku bisnis, bangkrut, sampai punya hutang puluhan juta, ketika aku mau nih invest ke otakku, aku mau belajar, bahkan hanya dalam waktu 3 bulan aja, aku bisa mendapatkan omset 100 juta pertamaku. Aku belajar copywriting, aku belajar gimana caranya bikin penawaran yang nggak bisa ditolak, aku belajar gimana caranya mencari produk yang laku di market, dan nggak harus modal besar. Dan itu semua nggak akan aku dapatkan kalau aku nggak mau belajar. Jadi, kalau aku bisa kembali ke masa lalu, satu hal yang akan aku lakukan adalah ketika aku butuh ilmu, ketika aku nggak tahu sesuatu, aku akan invest lebih cepat untuk belajar. Dan paling menyedihkannya lagi gitu ya, di era sekarang nih, produk digital lagi rame banget, banyak orang yang menjual pengalamannya, menjual ilmunya untuk membantu kalian. Tapi banyak banget nih yang komen, ujung-ujungnya jualan buku. Ujung-ujungnya jualan buku. Please ya, aku tuh kalau dengar orang ngomong kayak gitu ya, feel banget gitu ya. Aku tuh gak mau gitu ya nongkrong sama orang yang kayak begitu, yang setiap kali komen ujung-ujungnya jualan buku, ujung-ujungnya jualan buku. Kamu tahu nggak? Orang-orang sukses dan terkaya di dunia, kenapa mereka bisa berhasil? Karena mereka rutin mengupgrade isi kepalanya. Mereka rutin belajar. Mereka tuh tiap hari rutin baca buku. Nah, kalau kamu sekarang untuk invest ke kepalamu aja, kamu masih pelit, harga 50.000 sampai 99.000 aja masih nyinyir, udah mendingan kamu gak usah jadi pengusaha, gak usah mulai bisnis. Apa itu unfair advantage? Kalau aku sederhanakan, istilahnya adalah privilege. Misalnya nih, Budi, terus ada Nina. Budi ini bapaknya adalah pebisnis keramik, dan si Nina ini bapaknya adalah karyawan pabrik. Ketika dua orang ini ingin menjalankan usaha keramik, kira-kira mana yang lebih berpotensi sukses? Apakah Budi? Apakah Nina? Jawabannya adalah Budi. Kenapa Budi? Karena dia punya yang namanya unfair advantage atau privilege. Bapaknya adalah seorang pebisnis keramik. Jadi ketika dia memulai, dia nggak memulainya dari nol. Dia langsung dapat ilmunya, dapat wawasannya, bahkan dapat relasi atau database pelanggannya. Nah, di sini aku bilang kita semua pasti memiliki yang namanya unfair advantage. Cuman seringkali kita tuh
iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Padahal kalau kita mau jeli melihat peluang, kita mau jeli nih melihat apa nih ada di sekitar kita yang kita punya dan orang lain nggak miliki, kita bisa menemukan unfair advantage kita dan kita bisa memulai bisnis yang potensi berhasilnya lebih besar dibandingkan orang lain. Nah, coba sekarang aku kasih PR nih buat kamu nih ya. Coba kamu pikirkan nih, kira-kira apa unfair advantage yang kamu punya? Coba komen di bawah. Kalau mau punya bisnis yang sukses, jangan kelamaan di fase planning. Planning yang mateng itu boleh banget kalau kamu memang udah menguasai bidangnya, udah menguasai ilmunya. Tapi kalau kamu pemula banget, aku saranin kamu jangan nunggu semuanya sempurna. Coba lihat deh, orang yang terlalu analitis, yang nunggu semuanya sempurna, itu kebanyakan mereka tuh nggak bisa jadi pengusaha. Kebanyakan mereka jadi apa? Mereka jadi akademisi, mereka jadi profesional. Nah, tapi kalau kita nemuin kebanyakan pengusaha yang berhasil dan sukses, ketika ditanya nih, ketika pertama kali mereka mulai bisnis, nggak ada yang nunggu semuanya sempurna. Kalau kata Kodini Santoso, done is better than perfect. Mulai aja dulu, karena kita bisa belajar dari action yang kita lakukan. Contoh, kita melakukan A, terus kita gagal, ya udah nggak apa-apa. Nggak ada yang salah dengan yang namanya kegagalan atau nggak langsung berhasil. Orang-orang sukses selalu bilang, habiskan jatah gagalmu. Ada yang bilang, kamu punya jatah gagal 8 kali. Kalau kamu pengen cepat berhasil, habiskan jatah gagalmu secepat mungkin. Walaupun ada juga ya yang kebablasan sampai 18 kali. Tapi akhirnya apa? Kebanyakan dari mereka yang udah pernah gagal, mereka bertumbuh. Skill mereka naik, pengalaman mereka naik, jam terbang mereka naik. Dan itu yang akhirnya membuat mereka bisa berhasil. Kalau kamu mau mulai bisnis, mulai sekarang juga. Lakukan langkah kecil, karena langkah kecil seringkali membuat langkah yang besar untuk hidup kamu. Di tahap awal mulai, marketing lebih penting daripada produk. Apalagi kalau kamu memang bukan orang yang bisa bikin produk yang bagus. Karena dari marketing, kamu bakalan dapat feedback soal produk yang kamu jual. Dan itu yang aku alami ketika aku memulai bisnis keripikku. Saat pertama kali aku mulai bisnis keripik, aku memulai dari supplier yang produknya tuh menurutku nggak terlalu bagus. Tapi dari situ aku dapat feedback. Aku pun mencari solusi. Sampai akhirnya aku dapat supplier yang memang sesuai dengan kriteriaku. Dan akhirnya ketika aku ngelempar produk dari supplier baru ke pasar, testimoninya sangat-sangat bagus sekali. Jadi tahap awal nggak apa-apa kamu dapat komplain, nggak apa-apa kamu dapat feedback, marketingin aja dulu. Nanti kamu dapat datanya tuh, nah dari datanya baru kamu sempurnakan. Ketika pertama kali bisnis keripikku berhasil, aku melakukan 2 hal, marketing dan selling. Kalau di tahap awal aku hanya selling aja, penjualanku nggak akan sebesar waktu itu. Aku bisa mendapatkan omset 100 juta pertamaku dalam 3 bulan. Itu nggak terjadi hanya karena aku selling aja. Tapi aku pun melakukan yang namanya marketing atau paid traffic. Dan paid traffic yang aku lakukan waktu itu adalah paid traffic paling sederhana, yaitu kirim sampel barang. Jadi di era itu masih banyak banget orang yang bangga kalau misalnya dia tuh dikirimin produk dan akhirnya dia diminta untuk foto dengan produknya. Nah, karena aku melihat peluang itu, akhirnya aku ngelis nih semua teman-temanku yang cantik dan aku ajukan nih ke mereka. Banyak banget yang mau dan responnya sangat bagus sekali. Di situ penjualanku tambah banyak karena relasi mereka itu langsung penasaran dan mereka akhirnya beli dan order ke aku gitu. Jadi kalau marketing sama selling itu 2 hal yang berbeda. Nah di tahap marketing itu kita tuh namanya bakar duit. Nah kalau di selling baru kita dapat duit. Tapi kalau kita selling doang nih nggak ada marketing, kasihan berdarah-darah nih. Contohnya nih ada brand baru jualan motor. Misalnya mereknya Cilandak. Nah Cilandak ini dia nggak melakukan aktivitas marketing, tapi dia langsung buka dealer. Terus dia nyuruh nih tim sellingnya, kamu jualin nih motor ini, jualin. Akhirnya apa? Tim salesnya itu berdarah-darah sekali untuk memasarkannya karena orang nggak tahu itu produk apa. Kalau kamu pengen selling, kamu pengen jualan kamu laku, kamu jangan pernah melupakan yang namanya aktivitas marketing. Nah kalau kamu di sini baru memulai banget, kamu belum mengerti nih teknis paid traffic yang lebih advance, nah kamu bisa mulai dari kirim sampel barang. Nah kalaupun kamu misalnya jualnya digital produk bukan produk fisik, kamu pun bisa ngasih sampel-sampel barang kamu ke orang-orang yang punya masa, sehingga nanti dia ngasih testimoni, ngasih review, dan akhirnya orang mau untuk membeli produk yang kamu jual.
Jangan harap bisnis kamu bisa berkembang kalau semuanya masih dikerjain sendiri. Itu bukan bisnis, tapi itu namanya dagang atau freelance. Nah, bedanya apa yang dagang dan juga yang bisnis? Bedanya adalah orang yang bisnis itu membuat yang namanya sistem. Memang semua pebisnis itu memulai dari yang namanya dagang, karena tantangan pebisnis pertama kali itu pasti di cash atau penjualan. Kalau kamu pernah dengar istilah 5 tangga bisnis, di tangga pertama kita memang tahapnya starting nih. Kita mulai aja dulu, kita nggak mikirin untung, yang penting apa? Dapur ngepull setiap hari. Lalu di tangga kedua apa? Profiting. Setelah dapurnya ngepull, saatnya kita mikirin gimana cari profit dengan upsell, dengan cross sell, dengan bundle, dengan repeat order. Baru kamu masuk ke tahapan yang ketiga, systemizing, bikin sistem. Nah, disinilah baru kamu bisa ngebangun yang namanya bisnis. Jadi kamu nggak harus ngerjain kerjaan yang sifatnya berulang-ulang terus-terusan, tapi kamu bisa delegasikan itu ke tim kamu. Karena kebanyakan business owner yang terlalu banyak mengerjakan hal teknis, itu dia pemikirannya bakal tumpul. Dia nggak akan bisa ngelihat dari helikopter view. Kenapa? Karena dia sibuk mengerjakan kerjaan-kerjaan teknis, sehingga pikirannya ya di situ, di lapangan, bukan dari helikopter view. Dan ketika kamu nggak punya helikopter view dan kamu salah mengambil keputusan, itu dampaknya bukan buat kamu doang, tapi bisa buat semua tim kamu. Jangan heran bisnis kamu nggak jalan kalau kamu terlalu lama di planning. Contoh, misalnya kamu jualan keripik kayak aku. Di awal nih, belum mulai nih, kamu udah mikirin namanya packaging bagus. Kamu udah mikirin, oke, modalnya berapa nih buat taruh di sana sini. Kalau produknya nggak diterima, ya kamu cuma bakar duit. Dan aku mengalaminya tuh. Yang terjadi apa? Bangkrut hanya dalam 3 bulan aja. Sebenarnya, untuk bisa memulai bisnis, kamu nggak harus ngebuat produk yang langsung sempurna. Kamu bisa buat aja yang namanya MVP. Produk prototype. Produk percobaan. iPhone pun nggak langsung jadi iPhone 15 Pro Max. Dia mulainya dari produk yang belum sempurna dulu. Karena nggak ada yang namanya bisnis itu tuh langsung sempurna. Buang idealisme, fokus ke profit. Kalau kamu pengen punya planner untuk meluncing produk kamu dari tahap riset, dari tahap bangun bisnis, kamu bisa pakai aja yang namanya D-Roller, produk yang udah aku buat untuk kamu yang pengen nge-launching produk kamu. Entah itu produk pertamamu atau produk kamu yang selanjutnya yang ingin kamu launching. Aku udah siapin semuanya, dimulai dari tahap riset, ngebuat produk, gimana persiapannya buat launching, bahkan sampai launching. Kamu tinggal ikutin aja urutannya dari awal sampai akhir. Dan kabar baiknya, untuk memiliki planner ini, kamu nggak perlu mengeluarkan uang yang sangat-sangat besar. Cuma seharga kamu ngetraktir aku kopi di cafe. Untuk dapetin linknya, kamu bisa langsung aja klik link di deskripsi atau di pin komen. Karena di roller ini, aku jual di harga segini, itu tuh sangat-sangat terbatas. Jadi kalau kamu memang serius nih, pengen nge-launching produk pertama kamu pengen mulai bisnis, aku saranin kamu pakai planner ini, karena memang produk ini aku dan timku buat untuk kamu yang baru mulai, supaya kamu punya arahan, supaya kamu punya peta yang jelas, sehingga kamu nggak kebanyakan overthinking dan akhirnya nggak mulai-mulai bisnis kamu. Satu-satunya cara jadi pengusaha yang sukses adalah mulai sekarang, bukan nanti. Jangan pernah bilang kamu memulai bisnis kalau kamu masih takut gagal. Karena semua bisnis besar dimulai dari keberanian buat mulai, bukan rencana yang sempurna. Semua bisnis besar dimulai dari kecil, tapi semua bisnis kecil yang berhasil, mereka punya satu kesamaan. Mereka berani